Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Eka Satria Saputra atau yang populer disapa dengan Bongi merupakan seorang anak muda yang belakangan mendadak mencuri perhatian publik setelah berhasil menjadi salah satu ikon Citayam Fashion Week. Namun siapa sangka di balik ketenaran yang didapatkan saat ini tersimpan sebuah kisah hidup yang cukup menyedihkan. Pasalnya remaja yang sering tampil nyentrik saat melakukan fashion show di kawasan Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat ini tidak hanya putus sekolah, melainkan juga orang tuanya pergi untuk selama-lamanya dengan kondisi yang sangat tragis. Biar Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut, berikut ini beberapa fakta menyedihkan hidup Bongi sebelum Citayam Fashion Week. Bongi putus sekolah sejak kelas 3 SD. Bongi termasuk pada seorang anak yang kurang beruntung sebab dirinya tidak bisa menuntaskan pendidikannya seperti kebanyakan orang-orang pada umumnya. Dilansir dari tribunnews.com bahwa Bongi sudah putus sekolah sejak berusia 10 tahun, tepatnya saat hendak naik ke kelas 4 sekolah dasar. Menurut ibunda Bongi yang bernama Erni, jika sang anak terpaksa harus putus sekolah saat duduk di kelas 3 SD karena tidak mampu membiayai pendidikan sekolah, ditambah lagi kala itu pemilik nama asli Eka Satria Saputra ini salah dalam memilih teman, sehingga sebab pergaulannya yang salah itu juga pendidikannya jadi terganjal. Jadi pengamen jalanan sebelum Citayam Fashion Week. Sebelum meraih ketenaran berkat adanya Citayam Fashion Week, Bongi sempat hidup di jalanan sebagai seorang pengamen. Lebih jelasnya Bongi jadi pengamen tak lama setelah putus sekolah. Saat mengamen, pria berkulit sawo matang ini mendapat penghasilan yang tidak menentu mulai dari 30.000 hingga 100.000. Dan uang yang didapatkan itu tidak hanya digunakan untuk kebutuhannya sendiri, melainkan juga untuk membantu membayar kebutuhan nenek dan kakeknya yang ada di daerah Pojong. Ayah Bongi bunuh diri. Di balik penampilannya yang kece dan pembawaannya yang selalu ceria, ternyata Bongi menyimpan luka yang begitu mendalam. Sebab sang ayah yang telah membesarkannya dengan sepenuh hati harus pergi untuk selama-lamanya dengan kondisi yang sangat memilukan. Ayah Bongi memilih mengakhiri hidupnya dengan cara menggunting lidahnya. Langkah yang tragis itu dilakukan karena ayah Bongi sudah tidak kuat menahan penyakit kronis yang dideritanya, yakni divonis sakit paru-paru dan kanker. Sebelum Citayam Fashion Week, Bongi tidak dihargai di lingkungannya. Tren Citayam Fashion Week tidak hanya membuat nama Bongi jadi terkenal, tetapi juga mengantarkannya memiliki karir yang lebih baik. Diketahui Bongi kini di samping dikenal oleh artis tanah air, ia juga tumbuh menjadi seorang konten kreator. Sebelum menjadi ikon Citayam Fashion Week, Bongi tidak dihargai di lingkungannya karena dirinya hanya seorang pemuda dekil yang dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Tinggal di kawasan padat penduduk dan tidur di kasur tipis. Bongi diketahui tinggal di kawasan Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia tinggal di daerah tersebut bersama keluarganya. Bongi tinggal di kawasan padat penduduk dan bahkan jalan menuju rumahnya hanya bisa dilalui satu sepeda motor. Tidak hanya itu saja, rumah Bongi juga belum dicat dengan sempurna dan masih berwarna abu dari plesteran. Dan ketika malam tiba, Bongi tidur di ruang tamu dengan beralaskan tikar dan kasur yang tipis. Sebelumnya Bongi sempat tinggal di Bojonggede bersama kakek dan neneknya. Sang adik tak menyangka Bongi bisa terkenal dan hidup keluarganya berubah.
Adik Bongi yang bernama Codet tidak menyangka jika kakaknya akan viral dan dikenal oleh banyak orang. Bahkan keluarganya pun juga dibuat kaget dengan Bongi yang belakangan sering muncul di televisi dan di berbagai kanal YouTube sebagian artis ternama tanah air. Setelah viral berkat tren Citayam Fashion Week, kehidupan Bongi dan keluarganya kian membaik. Terbukti Bongi telah bisa membelikan adiknya baju, ponsel, dan sepatu baru. Di samping itu, anak muda berambut panjang ini juga membeli 2 motor dan orang tuanya pun diberikan uang untuk keperluan sehari-hari.